السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Qalam. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang ashabul jannah, yaitu pemilik kebun, di mana melalui kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang hakikat keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, di mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, baik berupa harta, anak keturunan, usia yang panjang, dan mereka mengira bahwa nikmat-nikmat tersebut akan tetap mereka nikmati di akhirat kelak nanti. Namun pada hakikatnya mereka pada saatnya nanti akan menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam, mirip dengan penyesalan apa yang Allah kisahkan tentang pemilik kebun, di mana pemilik kebun tersebut telah berazam untuk memanen buah dari kebunnya. Bahkan mereka telah merencanakannya sejak malam, tapi mereka berniat untuk tidak memberikan bagian kepada fakir miskin. Dan apa yang terjadi pada keesokan harinya? Ternyata kebun yang sangat dinanti hasilnya oleh mereka tidak mereka dapatkan, karena pada malam harinya kebun itu telah terbakar dan hangus, warnanya berubah menjadi warna yang hitam. Nah, seperti itulah keadaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika tidak segera bertaubat, maka di saat dia sangat butuh dengan sesuatu yang menghindarkannya dari siksa Allah, mereka justru tidak mendapatkannya. Sebagaimana halnya pemilik kebun di saat mereka sangat butuh dengan hasil dari kebunnya, ternyata mereka tidak mendapatkannya. Dan inilah yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan permasalahan istidraj, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada seseorang itu kenikmatan, bahkan semua pintu-pintu kenikmatan duniawi dibukakan untuknya, dan di saat yang sama mereka juga larut di dalam kemaksiatan. Maka hal yang seperti ini adalah bagian dari istidraj, bagian dari diulur-ulur dalam kemaksiatan, sehingga pada saatnya
mereka akan diwafatkan oleh Allah secara tiba-tiba, dan di akhirat mereka akan sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya di dunia, yang semestinya dia gunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi justru sebaliknya, usia yang sangat berharga itu ia justru gunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, pada lanjutan ayat ini masih berkisah tentang ashabul jannah ketika mereka telah melihat ternyata kebun yang sangat diharapkan hasilnya telah terbakar hangus. Mereka pun lalu sadar dan menyesal. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami berada dalam kezaliman. Dan Syekh Sa'di mengatakan, istadraku ba'da dhalik, walakin ba'da ma waqa'al azab ala jannatihim alladhi la yurfa'. Jadi setelah mereka gagal untuk mendapatkan hasil kebunnya, barulah mereka sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Pertama, kesalahannya mereka tidak memberikan bagian untuk fakir miskin. Bahkan mereka mengazamkan supaya jangan ada fakir miskin yang ikut masuk ke dalam kebun, karena kalau dia ikut masuk akan mengambil meskipun bahagian yang sangat kecil. Dan yang kedua, ketika mereka merencanakan akan melakukan panen di keesokan harinya, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Namun meskipun azab itu telah menimpa mereka, azab dunia, mereka masih sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang berupa musibah, tujuannya agar orang yang diuji tersebut segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menimpakan dan merasakan kepada mereka al-'adzabul adna, azab yang lebih ringan. Azab yang lebih ringan itu adalah azab di dunia, siksaan di dunia. Wala 'adzabul akhirati akbar, dan azab di akhirat itu jauh lebih besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya, bertaubat dan beristighfar. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan inilah harapan yang kita semua diperintahkan untuk memasuki hal tersebut, yaitu taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran tentang taubat ini di awal-awal diciptakannya Adam alaihissalam. Di awal-awal diciptakannya Adam sudah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak menjerumuskannya dalam kehinaan. Kenapa? Karena ia segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah idealnya setiap anak cucu Adam, untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar.
apakah kita teringat dengan dosa yang kita lakukan atau tidak, yang terpenting kita butuh untuk memperbanyak istighfar. Karena manusia itu sangat mudah untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan yang kemarin, kesalahan yang 2 hari yang lalu, kesalahan yang sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, itu dengan mudah kita melupakannya. Sehingga terkadang ada bisikan bahwa kita ini adalah orang baik, tidak ada dosa, sehingga menyebabkan kita enggan untuk bertobat dan beristighfar. Padahal kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia di akhirat nanti setelah dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, itu adalah orang yang menemukan lembaran-lembaran catatan kebaikannya terpenuhi dengan taubat dan istighfar. Walakin la'alla tasbihahum hadha wa iqraruhum ala anfusihim bidzulmi yanfa'uhum. Kata Syekh Sa'di, mengomentari penyesalan pemilik kebun hingga mereka bertasbih kepada Allah, beliau katakan wala alla tasbihahum hadza, semoga dengan tasbihnya mereka ini, wa iqraruhum ala anfusihim bidzulm, dan pengakuan mereka atas kezaliman yang mereka lakukan, yanfa'uhum, bermanfaat bagi mereka, fi takhfifil itsmi wa yakunu taubah, bermanfaat untuk meringankan dosa mereka dan juga menjadi awal pertobatan mereka. Karena hal yang paling mendasar di dalam taubat itu adalah menyesal, menyesali perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Jadi tidak mungkin ada taubat kecuali sebelumnya ada penyesalan. Kemudian ada azam untuk tidak kembali kepada dosa yang ia sudah bertobat darinya. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Mereka pun, masih dalam kisah pemilik kebun ini, mereka saling mencela satu sama lain. Dan seperti inilah kecenderungan manusia. Ketika terjadi suatu keburukan, maka manusia cenderung mencari kesalahan. Dan ini bukanlah langkah yang baik. Langkah yang baik itu adalah menyadari bahwa sekecil apapun musibah yang menimpa kita, itu tidak bisa dilepaskan dari ulah dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu, bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, hendaklah dia memeriksa keadaan dirinya terkait dengan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berpesan, la yakhafanna ahadakum illa dzanbah. Janganlah seseorang itu takut kepada sesuatu selain daripada kepada dosanya. Kenapa? Karena semua keburukan itu bersumber dan diakibatkan oleh dosa yang kita perbuat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menjadi khalifah, itu tidak pernah gelisah ketika mengutus suatu pasukan disebabkan oleh keterbatasan perbekalan dan perlengkapan perang. Yang dia khawatirkan kalau pasukannya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, kita ini ditolong oleh ketaatan kita kepada Allah dan kemaksiatan musuh-musuh kita. Nah, kalau kita juga bermaksiat, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita? Jadi intinya, apa yang terjadi di dunia ini berupa musibah-musibah itu tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sehingga musibah apapun bentuknya itu pada hakikatnya adalah peringatan, tadzkirah,
peringatan agar kita kembali kepada Allah. Dan musibah itu tidak mesti bencana alam. Hal-hal yang menyulitkan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, itu adalah bentuk musibah. Harga naik misalnya, itu adalah musibah dan peringatan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saling mencela satu sama lain. Ya, apalagi ya, mencela orang yang berkuasa tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah dengan kita kembali kepada Allah. Karena keburukan yang terjadi itu pasti ada andil dari masyarakat. Kenapa? Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mentakdirkan keburukan itu. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa keadaan suatu kaum itu tidak akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu sendiri merubah, bukan merubah apa yang ada di permukaan, tapi merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu hati jiwa mereka. Dia bersihkan dari dosa, maka ketika diri mereka bersih, pada saat itulah Allah akan merubah keadaan mereka. Tapi kalau terus menambah dosa, maka Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Kemudian para pemilik kebun mengatakan, asa rabbuna, jadi dia mengakui inna kunna zalimin. Di lanjutan ayatnya, ya wailana inna kunna taghin, sesungguhnya kita telah melampaui batas. Jadi pengakuan-pengakuan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Jangan justru sebaliknya, merasakan kesulitan justru mencari hiburan yang justru di dalamnya juga maksiat. Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kesulitan atau menguji suatu kelompok masyarakat dengan kesulitan, mestinya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mencari hiburan-hiburan. Yang seperti itu cara menyikapi kesulitan itu adalah orang-orang kafir. Makanya di negara-negara Eropa, negara-negara kafir itu banyak sekali tempat-tempat hiburan. Kenapa? Karena kalau mereka kesulitan, ya mereka mendatangi tempat-tempat hiburan. Tapi bagi orang muslim tidak seperti itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kami mengganti setelah kebunnya dihancurkan, setelah kebunnya terbakar hangus. Mereka berharap dengan pengakuannya terhadap dosa, dengan tasbihnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Inna ila rabbina raghibun. Dan mereka berjanji akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaikhsadi mengatakan, fa in kanu kama qalu fadh-dhahir anna Allah abdalahum fid dunya khairan minha. Jika apa yang mereka katakan itu benar-benar dia penuhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk mereka yang lebih baik di dunia ini. Jadi itu diantara manfaat dan buah daripada bertaubat dari suatu keburukan. Apalagi kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang menyangkut penghasilan kita. Ketika seseorang mendapatkan penghasilan dari sebab yang haram, kemudian dia tinggalkan hal tersebut karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Mengganti dengan yang lebih baik ini tidak selalu identik dengan jumlah yang lebih besar, tidak. Tapi lebih kepada keberkahan. Karena bagi seorang muslim di dalam ia bekerja itu tidak hanya sebatas mengejar nominal angka, tapi yang dia kejar itu adalah keberkahannya. Karena yang
menjadikan seseorang bahagia dari harta yang dimilikinya itu ketika hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. Sehingga meskipun sedikit, kalau berkah dia akan berbahagia, dia akan merasa tentram, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan itu sangat terlihat di dalam kisah-kisah para sahabat, para tabi'in. Bagaimana di dalam kehidupan mereka sangat bersahaja, tapi mereka sangat berbahagia dengan keadaan itu. Karena tidak lain keberkahan meliputi rezeki-rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Jadi rezeki itu dijamin oleh Allah, tapi keberkahan itu harus diusahakan. Tidak menyatu antara rezeki dengan keberkahan itu. Keberkahan harus kita usahakan dengan kita memperbaiki ibadah kita, dengan kita tekun melakukan istighfar, mengutamakan ibadah kepada Allah daripada pekerjaan yang kita lakukan. Maka itulah sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan. Jujur, tidak menipu orang lain, itu adalah sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan. Jadi kata Syekh Sa'di, fa in kanu kama qalu fa dhahir anna Allah abdalahum fid dunya khairan minha. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat, mereka itulah yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi yang tadinya hartanya dia pakai untuk keburukan, Allah ganti hartanya dia pakai untuk kebaikan. Yang tadinya fisiknya, tenaganya dia pakai untuk keburukan, diganti, dipakai untuk kebaikan. Waktunya yang tadinya dia gunakan untuk keburukan, diganti oleh Allah dengan tersalurkan pada kebaikan. Yang tadinya waktunya dipakai untuk keburukan, Allah ganti waktu itu tersalurkan untuk kebaikan. Itu yang makna yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di terkait dengan ayat fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kemudian pada ayat berikutnya, kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Demikianlah azab itu, ai ad-dunyawi, yang berkaitan dengan siksaan yang Allah berikan di dunia. Liman ata bi asbabil adzab, bagi siapa saja yang melakukan sebab-sebab turunnya azab. Jadi dalam Sunan Ibnu Majah itu ada bab khusus tentang hukuman-hukuman dunia, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah menurunkan hukuman dunia. Jadi ada sebab-sebab seseorang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kisah tadi, kisah Ashabul Jannah, di sana disebutkan di antara bentuk azab itu ketika seseorang melakukan dosa, an yasluballahu al-'abda asy-syai' alladzi tagha bihi wa bagha wa athara al-hayata ad-dunya wa an yuzilahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hamba tersebut sesuatu yang ia melampaui batas di dalamnya. Dalam konteks kisah yang kita sebutkan, orang ini telah melampaui batas dalam nikmat berupa kebun yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah cabut nikmat itu. Nikmat kebun itu Allah cabut. Jadi misalnya ketika seseorang melampaui batas dalam pekerjaannya sebagai pedagang, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut, atau Allah tidak mencabutnya sebagai bentuk istidraj. Jadi intinya ketika seseorang terus-menerus dalam kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah, maka jangan merasa aman.
Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang beriman itu hendaknya gelisah kalau dia melakukan dosa, kemudian dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mestinya khawatir akan azab atau siksaan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Dan kalau itu terjadi, nasallallahu al-afiyah, semoga itu menjadi peringatan yang membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal azab, wala azabul akhirati akbar. Kalaupun Allah menimpakan siksaan di dunia berupa musibah, tapi sesungguhnya wala azabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih berat. Dan ini bagi orang beriman, ini akan meringankan beban musibah yang dialaminya. Kenapa? Karena ini belum apa-apa. Kalau dia kembali kepada Allah, maka musibah itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena dia sudah bersyukur, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar dengan musibah itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kata para ulama, kalau ada orang terkena musibah, kemudian dia tidak sadar dengan musibah itu dan tidak bersabar dengan musibah itu, maka sesungguhnya ketidaksabarannya itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dia tidak sabar, dia tidak kembali kepada Allah, maka akan double nanti siksaannya. Di dunia disiksa, di akhirat juga disiksa. Tapi kalau dia kembali, dia sabar dan dia kembali kepada Allah, maka musibah itu sesungguhnya adalah kebaikan bagi dia. Makanya sebagian orang-orang soleh yang sudah mencapai tingkatan yang tinggi di dalam masalah ini, mereka tidak lagi melihat musibah itu sebagai sebatas musibah, tapi sudah sampai pada tingkat mereka mensyukuri musibah itu karena dia melihat itu sebagai suatu peringatan. Dan ini tingkatan yang tinggi yang biasa diistilahkan dengan ridha. Ya, ridha ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah sabar. Tapi kalau ada yang bisa ridha terhadap sesuatu, dan bedanya antara sabar dengan ridha itu, kalau sabar ketika seseorang diuji oleh Allah, maka di dalam hatinya ada sesuatu yang berat. Makanya di dalam hadis dikatakan as-sabru diya'un, sabar itu cahaya. Dan di ayat lain juga dikatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Jadi matahari juga diistilahkan dengan dia cahaya, sama dengan sabar. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa disamakannya matahari dengan sabar, di mana dua-duanya adalah dhiya, cahaya, karena matahari itu panas dan orang yang bersabar itu menahan sesuatu yang panas di dalam dirinya. Kalau ridha, panasnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak terasa lagi, sehingga yang mereka lakukan adalah bersyukur, bukan lagi sebatas bersabar tapi bersyukur. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi. Wala adzabul akhirati akbar. Azab akhirat itu lebih besar, sebagaimana kenikmatan di akhirat juga lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi sekiranya mereka mengetahui bahwa azab akhirat itu lebih besar, maka aujabalahul insijar an kulli sababin yujibul azab wa yahullul iqab. Mereka akan berhenti kalau mereka menyadari bahwa azab akhirat itu jauh lebih besar. Dengan azab dunia itu mereka akan berhenti dari sebab-sebab yang mendatangkan azab. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.